kasih telah mengundang saya pihak Sekolah Sukma Bangsa Pidi. Terima kasih kepada Pak Ukis telah percaya pada saya untuk kembali lagi ke sekolah. Kemudian terima kasih kepada Bu Cahya, Dek Cah. Terima kasih kepada Ira, mana Ira? Bu Ira. Terima kasih kepada musisi tadi. Terima kasih kepada MC. Terima kasih kepada kalian semua yang ada di sini. Terima kasih telah menerima saya kembali. Apakah saya sebagai guru hari ini atau saya hanya sebagai pembicara, saya tidak tahu. Tapi yang jelas takdir saya sebagai guru itu memang sudah tertulis sepertinya. Meskipun hari ini kalian melihat saya sebagai seorang vokalis di APC 13, pada kenyataannya saya adalah seorang guru. Dan ya, tepuk tangan untuk guru-guru kita tuh. Dan sebagai seorang guru, saya melihat sisi apa ya? Sebelum masuk materi, saya mau mengatakan dulu. Saya melihat ada sisi-sisi lain yang hari ini dilakukan oleh teman-teman saya di sekolah, dan itu berbeda dengan apa yang guru-guru kami pada masa lalu itu lakukan. Saya melihat teman-teman siswa dengan gurunya sekarang itu lebih lebih friendly, jadi lebih bersahabat, guru-gurunya udah lebih update gitu. Kalau zaman kami dulu nggak bisa, kami harus menghormati guru, kemudian menyayangi teman, karena kami dulu diwajibkan untuk menjadi seorang murid yang budiman. Tahu ya? Sayangi guru, hormati gurumu, saya teman tuh. Itu. Jadi kami dulu pada masa lalu kami adalah murid-murid yang budiman, yang berbudi, gitu. Berbudi karena takut. Nah hari ini kita udah sampai di sini. Ketika saya jadi guru juga saya maunya jadi guru yang killer. Dulunya saya mau jadi guru yang killer sehingga murid-murid saya itu takut dan murid-murid saya itu menjadi budiman. Budiman dalam tanda kutip. Tapi ya kemudian waktu yang mengajarkan kita, yang mengajak kita semua untuk berubah. Seperti itu juga kami. Dulu kami satu ruang dengan Ica. Saya, Ica, dengan Cahya ya. Sorry ya. Maksudnya untuk semua, saya pengen mengatakan bahwa kami berteman. Teman. Satu angkatan, ada Ira atau Bu Basyirah. Susah kali bilang Bu ke mereka gitu. Sama kalian nanti suatu waktu ada teman-teman kalian yang udah berhasil, akan susah mengatakan menyebut nama mereka dengan sebutan mereka. Bu Ica, Bu Ica atau Cahya nih? Bu Ica. Jadi kami satu angkatan, mereka fokusnya ke kebahasaan dengan pengajaran, saya fokusnya ke sastra. Meskipun kami sama-sama menyandang gelar SPD pada akhirnya, sarjana pendidikan. Jadi yang pertama ingin saya katakan itu adalah hidup ini, adik-adik saya sekalian, hidup ini adalah pilihan. Itu yang pertama. Hidup ini pilihan. Jika kalian ingin berhasil, ingin mendapatkan apapun suatu waktu, maka dari sekarang kalian harus memilih jalan hidup kalian. Itu. Saya memilih untuk fokus ke seni, ke sastra, sehingga kemudian saya selesai kuliah malah lahir menjadi seorang seniman. Kawan-kawan saya memilih untuk menjadi fokus ke bahasa, ke sastra, ke pengajaran. Mereka kemudian menjadi guru. Jadi hidup itu pilihan, sama dengan keberhasilan atau kekalahan. Mungkin ketika kalian ikut lomba, ini pengantar ya. Ketika kalian ikut lomba, pernah ikut lomba? Ketika ikut lomba, kalian pernah kalah nggak?
Ketika kalah kalian akan mengatakan memang takdir aku kalah. Ya kan? Enggak. Menang atau kalah itu bukan takdir. Menang atau kalah itu nasib. Dan yang namanya nasib itu selalu bisa berubah. Kapan kalian bisa mengubah nasib kalian? Di awal. Mau ikut lomba misalnya, kalian persiapkan diri. Ini bentar lagi yang kelas 3 bakal UN ya? UN, jangan kami dulu Eptanas. 2 kali udah. Zaman-zaman Eptanas. Ya bagus ya, Eptanas ya. Kami masih jauh dulu, catur ulang. Bagi rapor 3 kali setahun. Dan itu artinya 3 kali setahun bagi rapor itu artinya 3 kali kami bersiap untuk direpetin sama orang tua kami. Karena saya yakin Baukis juga dapat nilai merah dulu ya. Begitu, oke? Kemudian bekal terbaik yang bisa kalian bawa untuk meraih keberhasilan kalian itu, salah satunya adalah membaca. Membaca. Mau ikut lomba apapun, mau ikut kegiatan apapun, mau menjadi apapun, kalau kalian tidak pernah membaca, kalian akan gagal. Percaya, kalian akan gagal. Miris betul melihat beberapa penelitian terakhir tentang minat baca masyarakat kita. Saya tidak katakan daerah lain lebih baik daripada daerah kita, tapi yang jelas yang saya lihat adalah kalian semua akan sangat update dengan media sosial kan? Betul kan? Betul. Gini, apa yang saya rasakan hari ini sebagai vokalis APC 13 misalnya. Saya memposting satu foto di Instagram atau bahasa benarnya Instagram. Saya posting satu foto. Kalian kalau lihat di postingan saya itu captionnya itu selalu panjang. Selalu panjang captionnya. Jarang ada yang misalnya motivasi no caption. Itu jarang. Nggak pernah. Saya posting foto, captionnya panjang. Misal tentang kami bakal konser di mana misalnya di Sabang katakan. Itu saya bikin caption. Bukan begini konsernya tanggal sekian, bulan sekian. Dan seberapa mirisnya generasi micin katanya. Generasi kekinian ini malah ada yang bertanya kayak gini. Bang, tanggal berapa, Bang? Padahal jelas di caption saya udah tulis tanggal 2 kami tampil di Sabang. Ya kan? Coba lihat postingan-postingan kami di Apache lah, di ini Apache yang paling sering. Halo brother sister, kami akan ke PD tanggal 18, manggungnya sore ya. Jadi kalian semua harus ngumpul di lapangan Pulan. Kita manggung sore, ingat ya sore. Dah, udah kayak gitu captionnya. Ada yang tanya, Bang jam berapa Bang? Betul, fakta. Itu menunjukkan bahwa malas betul membaca, malas betul. Seberapa panjang lah caption yang dikasih sama Instagram itu, kan? Ruang menulis itu seberapa panjang? Masih ada yang bertanya. Udah ditulis sejelas-jelasnya. Itu kejadian terbaru tadi Anji ya. Anji, tahu Anji? Tahu lagunya? Oh Tuhan, ku cinta dia. Boleh, Ica udah ada yang punya nih. Ya. Oh, Ica udah ada yang punya ceritanya. Enggak, abang gini. Abang mikir, kok ada ya yang mau? Fakta. Beca. Nah, itu perkara takdir.
Takdir itu kan kita diwajibkan untuk percaya takdir kan? Untung baik dan untung jahat, takdir baik dan takdir jahat kan? Maksudnya takdir baik dan takdir buruk itu kita harus percaya. Bahwa terkadang kita memang ada ditakdirkan untuk apa namanya musibah, bala macam begana begini. Ya? Seseorang itu ya dia mendapatkan takdir yang baik pasti. Dia mendapatkan orang yang baik, dia mendapatkan orang yang ganteng, sebagainya. Tapi orang itu mendapatkan takdir yang ya, jangan dulu, jangan dulu. Ya, itulah Nazar Syalam. Tahu fotonya di video apa? Apa? Woi, Melati ya? Siapa yang bilang Melati tadi? Hah? Ayo, mantap. Itu foto di lagu Melati, lagi nulis, betul, lagi nulis. Ya, saya sebagai penulis baca visi Troubadour, tahu Troubadour? Tahu Troubadour? Troubadour itu pembaca hikayat tuh. Nah, kalau aku semi tutur itu Troubadour. Itu. Kemudian, ya terakhir itu vokalis 13. Tunggu dulu Mek, jangan dulu, belum sudah. Mek sabar. Saya mau balik ke video-video PC13. Kalau kalian peka lihat apa yang saya kerjakan di video-video itu, kalian selalu bisa melihat saya pegang buku. Pada banyak kesempatan, pada banyak video PC13, dan pada banyak video yang saya mainkan, saya pegang buku. Coba perhatikan semua itu. Saya punya ruang di mana buku itu diekspos. Gitu. Jadi ada orang yang mengatakan seperti ini, PC13 itu punya misi di dalamnya dengan masuk. Orang mungkin mengatakan misi itu misi buruk. Artinya kami harus mengajarkan murid, siswa-siswa untuk ikan rambut, kami mengajarkan siswa pakai jeans atau sebagainya misalnya. Tapi enggak. Kalian wajib pakai sepatu hitam enggak? Enggak. Nah, ini sekolah keren ya. Ini sekolah keren, betul. Iya kan? Ada guru yang protes ketika kami bikin video klip, ada guru yang protes. Itu kenapa sepatunya nggak seragam gitu? Yang ingin kami katakan bahwa Apache punya misi. Salah satu misi terselubung Apache itu adalah mengajak kalian dekat dengan buku, dekat dengan buku, dekat dengan membaca, dekat dengan pengetahuan. Tahu kenapa? Tahu kenapa Apache mengajak kalian untuk dekat dengan buku, dekat dengan pengetahuan? Karena semua personil Apache 13 itu adalah anak FKIP, anak keguruan. Ada yang FKIP ekonomi, ada yang FKIP bahasa Indonesia, ada yang FKIP olahraga, ada yang FKIP biologi. Jadi bahasa Indonesianya 2, saya dan Amek. Dapu basis itu biologi, Sinawan yang lead itu olahraga, Ikram ekonomi. Jadi itulah mengapa kemudian kami buat video-video di sekolah, kami mengajarkan kalian untuk membaca dekat dengan buku. Itu. Jadi kalau kalian kemudian merasa diri sebagai bagian daripada Apache 13, bagian dari pergerakan Apache 13, maka mestinya kalian sudah menjadi orang cerdas hari ini. Gitu. Wajib jadi orang cerdas. Oke, kita mulai masuk ke materi. Karena saya diundang untuk berbicara tentang membaca dan menulis, masuk materi dulu. Ya. Silakan dilihat semua. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Pernah kalian baca atau kalian dengar ceritanya bagaimana ketika Rasulullah itu pertama kali menerima wahyu? Jibril beberapa kali mengulang kata Iqra. Iqra, bacalah. Nah,
Next. Membaca itu ibadah. Perintah pertama. Jadi pertama kali ayat pertama yang diturunkan itu Iqra, bacalah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya gini, morfem zero. Pernah diajarin? Pernah diajarin? Gak tahu sih Cani. Untuk apa juga belajar bahasa Indonesia? Ada mending nanti aja. Ica jadi vokalis sama aja, aku jadi guru. Ini ada morfem zero di sini. Ada morfem zero. Misalnya orang tua kalian mengatakan tidurlah, itu artinya apa? Perintah untuk tidur. Nah, setiap perintah Tuhan itu artinya wajib dilakukan. Ingat ya, setiap perintah Tuhan itu artinya wajib dilakukan. Nah, perintah di sini adalah bacalah. Perintah pertama. Ketika kalian tidak membaca, itu artinya kalian telah melanggar, telah tidak patuh terhadap perintah Allah yang pertama. Kita berbicara tentang perintah, berbicara tentang dosa, kemudian kan perintahnya disuruh membaca, kita nggak membaca, kita sibuk dengan gadget. Oke lah kalau kemudian sibuk dengan gadget, yang kemudian kalian seperti kata Pak Ukis tadi, kalian membaca di situ di gadget. Saya betul saya bilang saya udah nggak bisa baca, nggak punya banyak waktu untuk baca di buku, udah nggak punya banyak waktu. Tapi saya menggunakan gadget untuk tempat membaca. Amin. Sampai yang ya, saya menggunakan gadget untuk membaca. Jadi setiap update terbaru itu akan saya ikuti dengan gadget. Media sudah berkembang, bahan-bahan bacaan sudah banyak. Kalian bisa lihat di blog, bisa lihat di mana-mana tentang membaca setidaknya. Oke, lanjut baik. Di Al-Qamar diulang-ulang justru ada ayat 9, ada beberapa diulang-ulang perintah membaca. Kenapa membaca itu ibadah? Karena membaca itu menambah pengetahuan kalian tentang apapun. Dulu mungkin kita pernah dengar, kalau kalian pernah di pesantren dulu pernah dengar kayak gini. Al-ilmu fil kitab. Al-kitab fil sanding. You know sanding? Sanding tuh. Tahu sanding? Sanding itu tempat masak di atasnya, di bagian atas. Tempat taruh misalnya di apa namanya itu, tempat buku, rak gitulah. Sanding. Jadi al-ilmu fil kitab, ilmu itu adanya di kitab, ilmu itu adanya di buku. Nah, itu artinya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan membaca. Jujur saya bilang siapa tadi yang MC? Ya. MC? Ya. Rashid Razi Iko. Mereka main peran kan? Mereka main peran di awal masuk sini duduk, ya kan? Betul kan? Mereka masuk duduk di sini 2 orang, kemudian di sini 1 orang, ya kan? Sama-sama ketiga-tiganya pegang buku.
Kemudian si A, si B lempar buku, yang di sana pegang bukunya, itu bikin saya sakit hati, betul, betul, bikin saya sakit hati. Lambangnya seperti ini, ya saya bisa maklumi itu berat, gitu. Saya bisa maklumi itu berat, bisa, sangat memaklumi. Tapi ketika saya berpikir sebagai saya seorang yang memang apa ya, yang dulunya ketika saya sekolah itu cari buku itu berat gitu. Kami nggak tahu cari bukunya di mana. Nah ketika kalian memperlakukan buku seperti itu, saya pikir ya, bahaya nih. Oh ya, untung saya pikir ini peran gitu. Kalau nggak habis. Ya, maksudnya begini. Mungkin di kampung saya, mungkin di Abdia sana, di kampung saya Kuta Bakrin itu. Kuta Bakrin lagi musim duren. Mau? Mau? Balik Pak. Zaman-zaman itu nggak ada yang baca. Maksudnya kami nggak tahu cari bukunya di mana, betul. Kami nggak tahu cari buku di mana. Yang ada itu buku pelajaran. Beda ya buku pelajaran SD sekarang kayaknya. Beda dengan buku pelajaran waktu kami SD dulu. Ketika kami SD dulu buku pelajarannya berwarna, gambar gitu. Jadi kami harus ikut membaca itu menyenangkan. Kemudian ada apa ya? Kami nggak tahu ada komik, kami nggak tahu ada novel, kami nggak tahu ada yang lain-lain, nggak tahu. Yang kami tahu adalah buku pelajaran kami dulu itu adalah buku cerita. Saya orang yang paling tidak suka matematika, tapi ketika soal bercerita itu saya menghayal entah mana-mana. Ada kan soal matematika bercerita kan? Amek pergi ke pasar membeli 2 buah mangga. Tiba di jalan dia membagi mangganya kepada orang lain sebanyak 3 biji. Berapa bijikah Amek berapa bijikah yang sebenarnya tidak ada di dalam cerita ini? Nah kayak gitulah, maksudnya ada pelajaran bercerita, maksudnya tugas bercerita itu, dan saya menikmati itu. Kelas 4 SD saya udah ngabisin 1 lemari buku di sekolah itu. Kalau kalian nggak percaya, ada teman saya namanya Nirma di kampung tetangga saya, dan dia tahu betul. Saya membaca buku itu semua. Ada kawan saya namanya Ishak, itu satu kamar di ini dulu di kos, kemudian satu sekolah. Dari SD sampai SMA saya dengan dia satu bangku dan dia tahu betul bagaimana saya. Ketika kami hasrat membaca saya itu semakin tinggi, saya mencuri buku di gudang sekolah. Maksudnya gini, kebetulan suatu hari kepala sekolah memanggil kami yang kelas 4 SD, kelas 4 kalau salah saya pertama kali saya curi buku. Dan ini jangan ditiru. Karena kalian udah punya jajan semua kan? Zaman kami dulu 25 rupiah itu mau beli apa? Mau beli buku apa namanya? Mau beli buku pun antara kampung saya Kuta Bakrin dengan Blang Pidi itu jauhnya setahun. Artinya dari kampung saya ke kota, ke ibu kota itu jauh. Susah cari buku. Ada, saya pernah beli buku majalah Bobo. You know? Ya, majalah Bobo. Jadi pernah beli buku majalah Bobo, saya beli ingat tahun 98. Itu tahun 98 saya beli. Nenek saya jualan di Blang Pidi, saya ikut. Kemudian nenek saya bilang, biasanya kami kalau pulang itu beli es campur. Ya, beli es campur. Nenek saya bilang, mau beli es campur yang mana? Saya bilang, saya nggak mau beli es campur. Saya mau beli buku satu, buku cerita. Jadi jualan pakis nenek saya waktu itu. Sayur, tahu pakis kan? Susah ngomong sama anak kota sekarang ya. Jadi jualan sayur, habis itu duit sayur itu beli buku majalah Bobo. Itu tahun 98. Tahun 98 saya punya majalah Bobo pertama, dan majalah Bobo itu ternyata ketika saya tahu itu terbitan tahun 1995. Itu 3 tahun setelah dibaca oleh orang kota, saya baru bisa baca gitu. 3 tahun setelah orang kota baca, saya baru bisa baca. Dan itu menjadi trauma yang panjang bagi saya. Trauma yang panjang. Artinya saya selalu berpikir,
Karena di situ kan ada lomba tuh kan, ada lomba di dalam buku itu ada edisi lomba buat anak-anak tuh. Bakal lomba mewarnai, kemudian ada yang bisa tulis puisi, kirim puisi ke Jakarta, dibayar katanya kan, dibayar kalau nggak salah waktu itu 3.000 kalau nggak salah satu puisi. Zaman kami itu kerupuk masih harganya 25 rupiah. Jadi 3.000 bayangin berapa kerupuk yang kita dapat. Ya kan? Nah, kenapa saya jadi sakit hati? Artinya ingin balas dendam. Hari ini orang kota dapat buku, saya juga harus dapat buku gitu. Dan boleh tanya ke Ica, sebagai teman satu angkatan, sebagai orang yang tahu banyak tentang saya. Ya, satu angkatan, satu teater dulu, kayak mana kata banyak, kalian juga kayak gitu kan? Ya ada ya, tahu banyak. Saya adalah mahasiswa yang satu letting dengan mereka yang paling banyak beli buku. Beli buku dan baca buku gitu. Awal-awal kuliah ada pustaka, saya ke pustaka. Ada rental buku, saya rental buku. Artinya bagi saya membaca itu adalah kebutuhan. Sama kayak apa ya? Ya jelas gini, kalau saya pacaran, misalnya ini malam minggu nih, ya malam minggu, ya saya pernah ya dengan orang lain maksudnya. Ini malam minggu, diajak keluar, tapi memang kebetulan saya lagi suka baca satu novel misalnya. Saya kalau baca novel biasa lama gitu, biasa apa ya? Ya menghabiskan waktu sendiri, baca novel sering sendiri kan? Jadi kalau lagi baca novel, mau malam minggu kayak, mau malam Senin kayak, mau malam apa kayak, mau jalan-jalan kemana kayak, saya nggak bisa ikut, saya nggak bisa. Ya harus matiin satu tuh. Matiin aja mas. Saya trauma gara-gara nonton film apa tuh? Ada nonton film tuh yang jatuh kata-kata leher tuh. Apa namanya tuh? Apa? Destination. Ya. Final Destination. Nah itulah tuh. Kalau udah salah kayak ngeri. Tuh, saya takut pasangin sekarang gara-gara itu. Hah? Kadang-kadang saya takut juga orang gendut. Maksudnya gini, saya pernah lihat di salah satu adegan tuh Final Destination tuh, orang gendut jatuh ke atas orang kurus, patah orang kurus. Tuh, jadi itulah. Oke, next, menambah pengetahuan, memperluas wawasan. Apa bedanya pengetahuan dengan wawasan? Apa bedanya? Saya bisa pakai ini aja, maksudnya kaos aja, bisa nggak? Boleh. Itu biasanya jangan cuci ya. Dulu kan cuci. Nah kami memang akrab, maksudnya tanpa harusnya kalian dengar, mungkin ada kalian dengar hal-hal buruk tentang kami. Iya. Tanpa itu pun kami mau dari teman gitu. Kira tukang masak dulu. Kalau misalnya Pak Syirah tahu kan? Tahu? Masa kalian nggak kenal guru SD kelas 1? Pak Syirah biasanya dia tukang masak. Kalau ada kiriman ke Pak Syirah. Misal saya dapat kiriman beras, saya kirim ke Pak Syirah. Masak. Kalau kami habis kiriman, perginya ke Ica. Ica, habis kiriman nih, beli kasir. Kayak gitu. Dan ya seperti itulah berteman, seperti itu berteman. Kalau ada yang anak rantau di sini, ada yang bukan pribumi, namanya pribumi. Ada yang anak rantau nggak? Ada yang anak rantau? Banyak. Nah ketika merantau itu, yang harus kalian punya itu wawasan. Satu, pengetahuan, satu, teman. Jadi manfaatkan teman. Untuk saling membantu nantinya. Oke, memperluas wawasan. Oh ya, kenapa ibadah? Menambah pengetahuan, kenapa menjadi ibadah? Seorang muslim semua, nggak ada yang beda keyakinan maksudnya, nggak ada ya? Nggak, saya mau berbicara tentang gini. Kalau misalnya ada, saya harus berbicara
bicara dalam bahasa yang tolerantif gitu. Saya harus bisa memahami kalian semua gitu. Jadi nggak ada jurang yang memisahkan kita. Nggak ada ya? Muslim semua. Oke, gini. Seorang Muslim itu wajib punya pengetahuan, wajib cerdas, wajib. Betul. Kita kembali ke poin 2 ya, menambah pengetahuan tadi. Wajib cerdas. Kenapa?